Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa Mufid TV Official dimanapun Anda berada, khususnya Mahasantri program Mufid Islamic Academy yang dirahmati oleh Allah. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan kitab Hilyat Thalabul Ilmi bersama Ustadz Mufli Safitra. Kepada beliau kami persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Teman-teman yang dirahmati Allah, terutama untuk para peserta atau mahasantri di Mufid Islamic Academy, kita masih melanjutkan pembahasan Hilyat Thalabul Ilmi yang kita bahas secara ringkas. Lagi-lagi kami sebutkan bahwa Hilyat Thalabul Ilmi pernah kami tamatkan beberapa tahun yang lalu. Bisa dicek di Facebook mufisafitra.com. Dan pada episode yang kita ambil untuk Mufid Islamic Academy, sifatnya hanya ikhtisar, dirangkum, diringkas, dipadatkan. Karena ada banyak tempat-tempat di mana Syekh Bakar bin Abi Zaid dalam Hilyat Thalabul Ilmi mengulang sebagian perkataannya. Jadi perlu kita padatkan dengan cara menghilangkan pengulangan-pengulangan, dan jadilah ikhtisar yang insya Allah, bila Allah izinkan, kita bisa terbitkan dalam sebuah buku dengan judul Intisari Hilyat Thalabul Ilmi. Kita masuk dalam poin kelima, masih dalam adab-adab diri penuntut ilmu, yaitu rendah hati dan tidak sombong. Silakan. 5. Merendahkan hati dan menjauhi kesombongan. Hiasilah diri dengan berbagai adab pribadi yang baik, seperti sikap ikhfah, menjaga kesucian diri, santun, sabar, tawaddu, atau merendahkan diri terhadap kebenaran. Tenang laksana burung yang meliputi sikap wibawa, sopan, rendah hati, dan sabar dalam menanggung kehinaan saat mencari ilmu lantaran kemuliaan ilmu yang dicari. Sebagai seorang penuntut ilmu, kita diharapkan untuk bisa bersikap punya iffah. Iffah itu artinya menjaga diri, menjaga kesucian diri. Waktu kita syuting di episode yang lalu, ada pertanyaan dari host tentang orang yang chatting-chatting dengan lawan jenis. Nah, saya katakan ini termasuk diantara yang tidak menjaga iffah, tidak menjaga kesucian diri, ya, mencemarkan diri sendiri. Belum lagi kalau ternyata ketahuan orang mengumpulkan donasi digunakan untuk kepentingan pribadi, kalau terbongkar, belum lagi uang yang dimakan adalah uang yang tidak amanah, hasil penggelapan terhadap donasi misalnya. Ini tidak memiliki sikap iffah, dan seorang penuntut ilmu itu harus punya iffah. Ya. Saya pernah punya video tentang 5 rekening donasi yang kalau bisa nggak usah diisi. Ya, salah satunya adalah rekening donasi, saya katakan atas nama Ustadz, tapi nggak ada yang tahu isinya kecuali Ustadz itu sendiri. Nah, saya terapkan pada diri saya dan kita semua di Yayasan Mufid misalnya. Rekening pribadi, untuk donasi larinya ke rekening yayasan, tidak ke pribadi, misalnya Ustadz pembinanya. Kenapa? Ini dalam rangka menjaga iffah. Gitu. Bisa teman-teman, kalau di sini kita terapkan ya, Anda tidak pernah pegang buku rekening, bahkan nomor PIN atau token dari rekening yayasan tidak saya pegang. Buat apa? Untuk menjaga diri. Jadi nanti kalau ada orang misalnya melihat, Ustadz punya mobil misalnya, itu rekening pribadi apa diambil dari donasi ya? Walaupun si Ustadz bagus secara manajemen keuangannya, Ustadz. Ya, meskipun kalau dia pribadi jangan, kalau dia main sendiri. Ya, harus
Kalau seandainya pun dibuka atas nama donasi diri sendiri, dengan namanya, yang pegang PIN ATM jangan dia. Dia harus punya manajemen. Supaya apa? Tidak tercampur keuangan pribadi dengan punyanya urusan dakwah. Ini contohnya. Disebutkan juga tadi hendaknya tawadhu, bukan tawaddu, tawadhu, yaitu rendah hati. Nah, kemudian sopan seperti burung. Nanti akan saya sebutkan contohnya. Kemudian menjaga penampilan, menjaga wibawa, bersabar dalam menanggung kehinaan saat menuntut ilmu karena ilmu itu mulia. Dan kita yang menuntutnya menunjukkan kita lebih rendah dari dia. Teman-teman yang dirahmati Allah, saya contohkan ya. Sopan santun di majelis. Tidak pencicilan di majelis. Misalnya sambil kajian, sambil nyolekin teman. Kan? Sambil ada yang dikerjain, bukan sibuk menulis buku atau nulis catatan, tapi sibuk misalnya bikin tulisan di karpet. Kadang-kadang orang kalau kajian kan sibuk bikin tanda tangan sama kalkulasi angka kan di atas karpet. Kemudian kadang temannya dijailin. Salam dengan lembut saat datang maupun pulang. Tidak melangkah-langkahi pundak orang. Manakala ingin maju. Ya, permisi, bukan langsung lompat-lompat melangkahi orang. Nah, tidak duduk menyempitkan orang. Tidak menyuruh orang lain untuk bangkit, pergi lalu dia menempati tempat tersebut. Tidak menerima telepon di majelis. Sekiranya ada yang sangat penting keluar dari majelis supaya tidak mengganggu suaranya. Ya. Ini diantara adab-adab seorang penuntut ilmu terkait yang disebutkan tadi laksana burung. Nah teman-teman yang dirahmati Allah, tadi juga disebutkan agar memiliki sikap tawadhu atau rendah hati. Saya contohkan, kita tidak boleh mentang-mentang lebih lama ngaji. Tidak boleh mentang-mentang kita dekat sama ustadz. Kita asistennya. Tidak boleh mentang-mentang kita ini yang sudah bisa bahasa Arab, yang lebih banyak hafalan. Lalu karena punya kelebihan-kelebihan tadi, lama ngaji, dekat ustadz, punya hafalan, ngerti bahasa Arab. Lalu kemudian kepada teman-teman yang lain, membanggakan diri, menyombongkan diri, ya. Bahkan misalnya kalau dulu itu ada fenomena gini, sudah lama ngaji, kalau dipanggil akhi, kamu noleh. Tapi kalau sudah afwan Ustaz, ada apa gitu, langsung noleh, menunjukkan karena dia ingin bahwa derajat sudah diakui sebagai orang yang berilmu. Ya. Kalau dipanggil akhi kok ada rasaan terhina, itu aneh. Antum bisa praktekkan sama ustadz siapapun. Ya, insya Allah yang senior yang baik dari sisi keilmuan, yang sudah lama dalam pengalaman, antum panggil dia akhi, nggak ada yang tersinggung. Tapi kalau antum panggil misalnya yang baru-baru, yang sudah mulai merangkak naik gitu ya, dipanggil akhi kok kayaknya ini kayaknya merasa dihina gitu. Padahal apa maknanya akhi? Ya saudaraku. Nah, saudaraku. Menghinakah itu? Tidak. Gitu. Tapi itu yang menjadi tantangan bagi sebagian orang manakala dia sudah menuntut ilmu, merendahkan diri. Lanjut. Hindarilah sifat-sifat yang justru bertentangan dengan adab-adab tersebut, karena itu merupakan dosa, menjadi bukti bahwa di dalam akalmu ada penyakit kejiwaan. Sekaligus menjadi bukti bahwa engkau tidak mampu menggapai ilmu dan mengamalkannya. Jauhilah sikap sombong yang merupakan bagian dari kemunafikan dan keangkuhan. Sikap sombong dan hasad adalah maksiat pertama yang dilakukan kepada Allah. Keengganan untuk mengambil ilmu dari orang yang ada di bawahmu termasuk di antaranya. Ada pepatah mengatakan, ilmu itu adalah musuh bagi pemuda yang tinggi hati, laksana aliran air yang menjadi musuh bagi tempat yang tinggi. Jadilah orang yang selalu membumi, bersikap rendah hati, menekan diri sendiri, manakala ingin berbuat sombong, congkak, menonjolkan diri, takjub terhadap diri sendiri, dan sikap-sikap lain yang bisa membunuh ilmu, menghilangkan kewibawaannya, dan memadamkan cahayanya. Setiap kali ilmu dan kedudukan bertambah,
pegang teguhlah kerendahan hati ini saya, kedudukanmu semakin tinggi. Tadi disebutkan jangan sampai kita memiliki sifat-sifat yang bertentangan dengan sifat apa? Ada kesombongan, itu jangan. Tidak boleh seseorang manakala sudah berilmu lalu kemudian mudah untuk hasad sama orang. Tadi disebutkan ada pepatah yang mengatakan al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kasayli harbun lil makanil ali. Ilmu itu adalah musuh bagi pemuda yang tinggi hati, sebagaimana air adalah musuh bagi tempat yang tinggi. Ya. Artinya, sebagaimana air itu, dia akan menjauh dari tempat yang tinggi. Ya. Kita nggak bicara soal pompa ya. Kita bicara air dari gunung, dia akan jauh dari puncak yang tinggi. Dia akan turun ke bawah. Air akan menjauhi tempat-tempat yang tinggi. Sebagaimana ilmu itu akan menjauhi orang-orang yang tinggi hati. Coba misalnya antum punya teman, yang teman itu antum pikir ilmunya lebih muda, kemudian ilmu ngajinya lebih Belajar baru aja, sedangkan antum sudah lama. Kemudian misalnya dia diberi kesempatan oleh ustadz atau bagaimana, terus dia naik jadi khatib. Bagi orang-orang yang punya tinggi hati, dia akan jauh lebih sibuk memperhatikan retorikanya ketimbang konten pembicaranya. Dia akan sibuk. Ini maklum lah, ini masih baru belajar. Jadinya gini nih, susah betul. Waduh, gak bagus nih. Padahal kita kalau ada di posisi dia, belum tentu kita bisa. Tapi itu yang terjadi bagi orang-orang yang kadang tinggi hati. Dia jauh lebih memikirkan, kalau saya di ini, ini gak bagus. Kalau saya yang di situ pasti lebih bagus. Ketimbang, oh iya isinya benar. Oh isinya ini bagus. Oh iya ini benar nih. Memberikan faidah keilmuan. Gitu. Iya. Ada kalanya misalnya gini. Antum misalnya bicara depan umum. Kemudian ada hadirin yang sudah selayaknya mendengarkan antum. Antum memberikan faidah ilmu, apakah dalam seminar ataukah dalam khutbah misalnya. Kemudian ada sebagian hadirin yang kalau pas antum menatap ke arah dirinya, dia mengalihkan pandangannya entah ke lantai, bikin tulisan, sibuk sendiri. Ya, kemudian pura-pura melihat jam, melihat ke arah dinding. Tapi kalau antum mengalih ke tempat yang lain, dia naikkan kepalanya dan melihat ke arah. Ketika antum kembali lagi ke arahnya, dia langsung menyibukkan diri dengan yang lain lagi. Pertanyaan Anda, kira-kira orang seperti itu bakalan nyampe nggak ilmu yang antum sampaikan ke dia? Tidak, Ustaz. Kenapa tidak? Karena dari sikapnya dia menolak. Ya. Menunjukkan bahwa dirinya merasa lebih tinggi. Gitu. Dan yang seperti ini sesuai dengan perkataan dalam pepatah tadi. Ilmu itu nggak akan bisa masuk ke orang yang merasa dirinya sudah tinggi. Gitu. Makanya juga ada pepatah yang lainnya yang mengatakan tidak akan bisa untuk menerima ilmu orang yang sudah merasa tahu. Gitu. Kalau merasa dirinya saya sudah berilmu, kita ngasih faidah, dia akan bilang, saya sudah tahu. Kadang-kadang kita kalau bicara sama orang, ada yang kita belum selesai ngomong, dia sudah ngomong, oh sudah tahu. Gitu enggak? Adalah tipikal-tipikal yang, gak usah dibicarakan, itu saya sudah tahu. Oh kalau cuma itu juga saya sudah tahu. Oh cuma masalah gitu aja, itu juga saya sudah tahu. Ya kan? Yang seperti itu tidak akan bisa memberikan faedah ilmu kepada yang bersangkutan. Nah, insya Allah kita lanjutkan setelah jeda. Baik, teman-teman pemirsa Mufid TV Official, insya Allah kajian akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Kalau mau makan di restoran, di mall, maka Anda harus punya uang. Kalau Anda mau bergaya hidupnya orang kaya, berarti harus kaya betulan. Bagaimana kaya betulan? Datang bil, berapa ratus ribu, ada uangnya, taruh, bayar.
itu baru kaya. Kalau yang Anda selipkan di dalamnya adalah kartu kredit, itu namanya bukan kaya tapi gaya. Yaitu bergaya orang kaya. Karena kartu kredit itu kartu utang. Berarti cuman urusan makan aja Anda harus ngutang. Kasihan Bang. Kalau cuman makan, Anda harus dibayarkan dulu oleh bank, baru kemudian nanti bayar belakangan. Itu namanya Anda bukan kaya. Anda cuman bermodal gaya. Apalagi kalau kartunya riba. Pertanyaan, di Indonesia ini yang mana sih kartu kredit yang nggak pakai riba? Teman-teman yang dirahmati Allah, kalau untuk makan aja Anda harus utang, maka Anda belum kaya. Kalau mau bergaya orang kaya, kayalah dengan uang, cash, bukan dengan utang, apalagi pakai riba. Teman-teman, kita kembali dengan pembahasan Hilyatul Ilmi bersama Ustadz Muflis Safitra. Afwan Ustadz, Ana ingin bertanya, pernahkah antum dihinggapi rasa ujub Ustadz sebagai orang yang memiliki ilmu dibandingkan dihinggapi? Kayak lalat ini. Nah, Terus? Dan bagaimana cara mengatasinya Ustadz? Kalau dibilang pernahkah dihinggapi, sejujurnya pernah. Dalam sebuah riwayat disebutkan, inna syaitana yajri inda bani adam majrad dam. Yang namanya syaitan itu dia akan mengalir di dalam tubuh Bani Adam dengan aliran darah. Artinya kita sangat dekat dengan godaan-godaan syaitan. Tapi kalau ada bagaimana? Kalau ada muncul rasa sombong, bangga diri, kita harus malu sama diri sendiri. Malunya gimana? Seberapa sih yang sudah kita lakukan? Bila dibandingkan dengan orang-orang yang jauh lebih banyak misalnya telah melakukan yang lebih lama dalam berdakwah. Misal kita di Balikpapan kajian. Kalau di kajian di BDI kan misalnya sampai pavingnya, sampai parkiran. Ratusan orang. Ya, ratusan orang. Kemudian ada yang bilang, Masya Allah Ustaz, kajiannya rame misalnya. Lalu biasanya datang setan. Nah, ketika muncul yang seperti itu, dan akan selalu seperti itu, maka kita katakan dalam diri kita, apa yang dipuji orang lain, bila dibandingkan dengan orang lain, kita belum seberapa. Kajian di Balikpapan, bila dibandingkan misalnya kajian Ustadz Firanda, Ustadz Syafiq di Jakarta, yang ribuan orang. Terus, Anda yakin syaitan yang sama, kata-kata yang sama datang kepada mereka juga. Masya Allah, Fir, kalau bukan kamu yang ngisi Fir, yang datang cuma puluhan Fir. Gitu. Yakin syaitan akan datang yang sama. Dan di saat itu mereka bisa membantah dan berkata, kalau Syekh Abdul Razak yang datang di Istiqlal, 100.000. Gak cukup masjid-masjid di Balikpapan. Kalau setan yang sama datang dengan kalimat yang sama kepada Syekh Abdul Razak, Masya Allah, Zak. Kalau bukan Allah, Zak. Pasti dia akan berkata, ya Allah, ini belum seberapa bila dibandingkan dengan Nabi SAW. Yang andaikan beliau hidup zaman ini, yakin seluruh dunia akan datang dari negeri manapun, yang gak akan cukup dengan 100.000. Artinya, kita kalau mau menyombongkan diri, ingat di atas langit ada langit. Apa yang kita punya tidak seberapa. Satu lagi, kalau kita dihinggapi rasa sombong, antum coba ingat analogi begini. Antum dulu sekolah, pernah sekolah kan? Pernah. Pernah kerja kelompok? Pernah. Misalnya kerja kelompok itu antum yang paling Pintar lah ya. paling pintar lah ya. Gitu. Berlima, antum yang punya pikiran, antum yang ngerti idenya, antum yang tahu kerangka berpikirnya. Yang merencanakan. Temen antum tahunya cuma ngetik. Kamu ngomong, aku yang ngetik karena aku nggak ngerti. Yang dua lagi, satu tukang ribut dan yang tukang clipping. Nanti aku yang bawa ke fotokopi, aku yang kasih duit. Sedangkan yang satunya, aku yang nyediain rumah, komputer dan mie gorengnya. Konsumsi. Nah, ternyata ketika datang waktu presentasi, yang presentasi adalah yang dua terakhir. Oh jadi gini. Terus yang dipuji
adalah dia Yang tampil. Ustaz. yang tampil. Gurunya bilang, Masya Allah, hebat-hebat ya kalian berdua. Ini kalian yang lain ngapain dong? Nah, atau ketika diuji, yang nyediain mie goreng ini bilang gini, saya Bu, dalam proyek ini saya, yang dia keluarkan itu saya, padahal bukan dia yang kerja. Kira-kira perasaan antum seperti apa? Pasti bergejolak. Ustaz. Jengkel? Iya, jengkel. Nah, bagaimana bisa di dunia ini yang sebenarnya kita kerjakan itu semua dari Allah, terus orang muji kita yang bilang, oh ya saya ini kan, padahal kita nggak punya, kita nggak ngapa-ngapain. Itu semua datang dari barokah dari Allah, petunjuknya dari Allah, ilmu yang kita punya atau kehebatan yang kita punya itu semua datang dari Allah. Malulah kita sama Allah. Kira orang bilang, katanya apa? Kamu punya enggak, ilmu enggak ada kalau enggak saya kasih, kamu dipuji orang membanggakan diri. Sombong, dasar. Kan gitu. Iya. Ya, jadi di atas langit ada langit dan malu sama yang Ada Allah. pada Allah karena kita sejatinya nggak punya apa-apa kalau bukan karena. Mungkin ini dulu untuk sesi hari ini. Baik teman-teman, sekian dulu video untuk hari ini. Bagi teman-teman mahasantri yang ingin menanyakan terkait materi yang kita bahas hari ini, silakan menanyakan di grupnya masing-masing dan insya Allah pertanyaan akan dijawab oleh masing-masing mualimin atau pembina dari program Mufid Islamic Academy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.